Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal brand baru guys. Nih, namanya adalah Foxferal. Foxferal gitu kali ya dibacanya ya, biar agak-agak English dikit. Tapi ya nyebutnya tetap kayak Foxferal aja biar gampang. Nah jadi ceritanya si ownernya Foxferal ini nge-DM Instagram gue buat ya ibaratnya request dibahas deh sepatu atau produk terbarunya mereka. Karena di sini dia punya something yang beda di bagian foxingnya. Foxing itu bagian midsole kalau dulu gue sebutnya, tapi ternyata gue udah belajar, udah nonton videonya dari sang pabrik figur Om Getske. Ternyata kalau yang di samping itu namanya adalah list yang di samping, maksud gue itu namanya kalau di sepatu vulkanisir ya, kita bahasnya sepatu vulkanisir lagi, ini namanya adalah foxing. Nah si Foxferal ini dia punya satu artikel yang namanya Vortex, yang mana dia punya ciri khas tersendiri di bagian foxing situnya. Nah foxingnya kayak gimana, kita langsung lihat aja ya. Nih dia, ini yang low, yang tadi gue bilang foxingnya ada beda sedikit, jadi dia punya kayak motif tambahan gitu nih guys. Kalau gue sih ngeliatnya ini kayak motif ban traktor ya. Nah kalau yang tingginya atau yang tipe gas ini dia punya ciri khas nih di bagian jet stripe-nya, dia mirip-mirip kayak Nike ya, cuma Indonesia punya. Kalau yang Nike asli centangnya itu melengkungnya halus gitu, meliuk gitu ya. Sedangkan kalau yang lokal punya, yang Foxferal ini centangnya patah. Oke, ini sepatunya sementara kayak gini dulu. Gue mau bahas dusnya sebentar karena ini ada dua, jadi ya sama aja, satu aja. Dusnya mayoritas warna hitam dan dikasih aksen kayak polish line gini ya. Bagian atasnya sama ada logonya double V gini nih, Foxferal. Terus di bagian depan ada kayak cara perawatannya, jangan kena air. Terus handle with care, pegangnya hati-hati. Sama ini dusnya lebih baik di recycle. Terus ada tulisan juga Made in Indonesia Vulcanized Sneaker. Di sampingnya ada tulisan Foxferal, Instagramnya sama emailnya. Terus di sampingnya lagi ini ada tipenya, cuma kalau di dus ini tulisannya radial sih. Tapi namanya kayaknya udah direvisi jadinya adalah Vortex. Dan kalau dus yang satu lagi ini Swash High namanya. Dan udah direvisi juga jadinya adalah tipe Gush. Terus di bagian belakangnya sendiri ada tulisan Foxferal gede banget. Sama di bawahnya nggak ada apa-apa. Nah ini datang ke tempat gua dengan dilapis sama bubble wrap, jadi dapat jempol dari gua. Tapi karena dusnya ini ya bisa dibilang emang tadi balik lagi gue bilang pemain baru ya, jadi dusnya emang masih standar aja dan ini lemes. Untungnya dikasih bubble wrap jadinya nggak begitu penyok-penyok banget. Nah terus ada saran satu lagi dari gue buat si Foxferal untuk yang tipe gas, yang high. Ini kalau bisa dusnya jangan sama kayak yang tipe low-nya sih. Maksud gue soalnya sesek banget pas ditaro. Karena kan ini ada lebihan material ya bagian uppernya. Jadi ketekuk gini tuh ada yang ketekan gitu sih. Jadi sayang aja. Jadi better kalau misalkan nanti ada meeting lagi di improve aja untuk dus yang bagian high itu gedein atau dilebarin sedikit sih. Itu aja sih untuk dari dusnya ya. Dan kalau pengirimannya udah oke. Kalau nggak ada dus tambahan pakai bubble wrap lagi. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang Vortex dulu. Ini karena menarik perhatian banget ya. Modelnya simple nih, untuk uppernya ini kanvas semua. Terus dia ada beberapa ciri khas lagi selain dari foxingnya yang kayak ban traktor tadi gue bilang. Ini tuh foxingnya ternyata nyambungnya ada di bagian belakang guys. Jadi bukan di bagian samping dalam biasanya dari sepatu vulkanisir kebanyakan. Terus untuk bagian heelsnya lagi dia ada kayak ini bagian tengahnya nih pakai material yang beda. Ini kayak bukan kanvas sih tapi kayak kain anyam-anyaman begini ya, halus. Warna hitamnya lebih pekat daripada si kanvas aslinya, si uppernya. Terus ada dua lubang juga buat ventilasi udara kakinya di dalam. Terus bagian heelsnya lagi ini dikasih tambahan kayak heels cap gini ya. Jadi bentukannya kayak bumper tambahan juga. Terus bagian belakangnya ini ditambahin lagi karet buat si logonya Foxferal. Nah beralih ke bagian uppernya lagi. Ini tuh untuk eyelidnya kita dikasih yang stainless biasa, nggak dilapisin warna apa-apa putih atau yang lainnya enggak. Terus untuk talinya, oh ini ternyata talinya warnanya off-white guys. Dan ini warna talinya tuh jadi senada sama foxingnya. Terus yang talinya sendiri juga ini dikasihnya tipe lebar kayak kue tiaw dan ini tuh halus. Kelihatan nih ada bulu-bulu ranum juga masih kelihatan nih ya di kamera. Oke, terus untuk bagian tangnya atau bagian lidah nggak ada
ciri khas apa-apa di bagian depan, polosan begini aja si material kanvasnya. Dan di baliknya ada sizingnya, Fox Feral made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Europe-nya ini ukurannya 42 dengan panjang sentimeternya itu 27 ini. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sizing, ini yang dikasih ke gua ada 2 ukuran ya. Ukuran beda maksudnya. Yang low ini 42 dan yang high ini 43. Dan gua kelupaan juga, dari sepatunya ini ada tagnya kayak gini guys. Nggak ada tulisan tipe ataupun harganya sih, cuma tag biasa kayak gini doang. Dan untuk insole sendiri ini sebenarnya sama kedua sepatunya, nanti aja gue jelasin ya setelah gue bahas detail yang tipe gas ini. Nah, untuk yang tipe gas gue sebenarnya seneng sih sama source-nya nih, karena ini beda ya, maksudnya fresh aja ngelihatnya, centang begini. Tapi buat gue pribadi, gue lebih suka yang low-nya. Jadi gue ada lihat di Instagramnya juga untuk tipe gas ada yang low, dan gue lebih suka yang low-nya sih. Ya selera aja. Tapi ini dikiriminnya yang high. Dan sepenglihatan gue pertama kali ngelihat foxingnya untuk tipe gas yang high ini, itu ternyata lebih tebel loh guys. Lebih tebal daripada foxingnya tipe Vortex ini. Dan untuk bagian heel capnya juga sama nih, dikasih tambahan bumper juga kayak gini. Terus sama juga ada tempelan lagi karet buat naruh logonya si Fox Feral. Dan ini untuk material jazz stripe-nya make bahan suede guys. Yang warna putihnya suede-nya begini, dan yang warna hitamnya ini juga suede-nya ya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Warna hitam di suede-nya ini lebih pekat ketimbang warna kanvasnya. Terus untuk talinya juga dikasih yang sama juga kayak tipe Vortex. Eyelidnya juga sama. Terus untuk lidahnya juga ternyata sama. Nggak ada ciri khas ataupun logonya Fox Feral. Terus di bagian dalamnya juga ada 2 lubang lagi nih buat sirkulasi udara kaki kita di dalamnya. Gitu guys. Terus untuk bagian bumper depannya sendiri ini ditambahin nih, kayak ada yang motif-motif kotak-kotak berlian kayak gini. Terus untuk bagian toe-nya juga ini dikasihnya yang segitiga full, jadi bukan kayak bulan sabit. Nah, untuk tipe gas ini untuk foxingnya ternyata ketemunya atau nyambungnya itu di bagian samping depan kayak biasa sepatu vulkanisir yang lainnya. Nah, terus habis itu gue mau bahas outsole-nya. Outsole-nya teman-teman bisa lihat baik yang tipe Vortex ataupun gas ini sama ya, warna kuning dengan pola yang sama kayak Nike Blazer punya ataupun Adidas Superstar punya. Jadi kayak gini. Oke, sekarang kita bahas insole-nya. Nah, ini insole yang istimewa guys. Gue nggak tahu gimana ya. Ini insole-nya tuh kita dikasih sampai 3 lapis. Boom, ini brand baru tapi ngasih insole-nya lumayan empuk, dan ini dari ketiga lapis yang ada ini tuh beda-beda semua sih guys. Ini yang bagian atas yang warna biru dan dilapis lagi sama kain warna hitam dan ada sablonan Fox Feral. Terus di tengahnya ini yang warnanya rada abu-abu kayak gini, dan yang terakhir ini dikasih memory foam yang warnanya off-white kayak gini. Dan insole 3 lapis begini serta di lapisan paling bawahnya adalah memory foam. Ini ngingetin gua sama brand Hayden Heritage. Ya, ini mirip-mirip kayak gini nih. Yang terakhir kita bahas itu seri Vantage ya kalau nggak salah. Ini mirip. Sama kemiripan yang kedua yang gue lihat adalah di bagian bentuk ujung kakinya guys. Ini sepatu baik yang tipe gas ataupun tipe Vortex sama-sama ujungnya itu meruncing. Jadi ini saran gue kalau misalkan teman-teman biasa pakai sizing lokalnya berapapun, itu di up size 1 aja. Karena ini tuh biasanya dia agak-agak menyempit di kiri kanan nih. Apalagi ini kalau gue ngeliat yang tipe Vortex sih, dia lebih runcing banget nih. Lebih runcing ketimbang yang tipe gas gitu ya. Tapi harusnya sih ini kelihatannya sama aja. Mungkin gara-gara tipe gas ada tambahan bumpernya lagi kali bagian depan, makanya kelihatannya kayak tebel. Jadi ya saran gue mendingan teman-teman naikin up size 1 sih. Dan ini juga sepatu sebenarnya udah gue cobain, gue lebih nyaman, lebih enak makainya di sizing 43. Yaudah, paling habis ini lihat on fitnya ya.
Oke guys, tadi udah ngeliat on-fitnya kayak gimana ya. Ini insole-nya kayak yang gue bilang tadi, mirip-mirip kayak punyanya si Hayden. Dan feelingnya bener, mirip-mirip. Jadi bisa dibilang ini empuk, serius. Tapi ya kanan kirinya nggak begitu empuk banget ya, maksudnya nggak begitu gimana ya. Ya nggak senyaman Patrobas lah bisa gue bilang. Kenapa Patrobas? Karena setahu gue Patrobas yang sepatu kanvas tapi dalamannya mesh. Nah kalau ini kan bukan mesh nih, kanvas luarnya, bagian dalamnya kanvas lagi gitu. Jadi ya feelingnya ya sama aja kayak teman-teman pakai Ventela yang tipe public, atau teman-teman pakai Getske kayak gitu-gitu, ataupun pakai Kompas untuk kanan kirinya ya. Tapi kalau untuk insole-nya, empuknya itu kayak atau mirip-mirip kayak si Hayden Heritage yang Vantage. Nah terus terakhir nih yang bagian seru nih adalah bagian detail. Nah jujur kalau misalnya kita ngomongin lem dulu ya, di tipe Vortex ini jauh lebih rapih gue ngelihatnya. Nggak ada lem yang bleber-bleber banget, masih batas wajar. Maksudnya ya emang wajar, nggak bleber-bleber sampai ke kanvasnya kelihatan kayak ingus kering gitu ya. Nggak, kalau di tipe Vortex ini aman. Tapi untuk di tipe Gush ini kelihatan di beberapa spot. Kayak di sambungan foxingnya kayak gini, standar lah. Terus di bagian heel cap-nya nih kelihatan tuh ada yang nonjol-nonjol juga, bahkan sampai lemnya keluar-keluar kayak gini. Ini cuma masalah finishing doang sih dari vendornya ya. Sisanya kalau ngomongin jahitan, baik yang tipe Gush ataupun tipe Vortex ini aman. Serius guys. Kalau jahitannya ada yang jelek juga pasti gue bilang jelek gitu. Kalau yang tipe Gush ini emang lem doang sih masalahnya. Tapi ya bisa dimaklumin lah karena ini kan masih brand baru ya. Jadi ya nggak apa-apa. Untuk harganya sendiri ini tuh oh ya ada harga spesial karena kedua sepatu ini harganya sama 350.000. Kenapa yang low ini lebih mahal daripada yang high? Karena bisa ketebak nih dari foxingannya, dia kan beda sendiri kayak traktor ban nih, kayak ban traktor maksud gua. Dan ini tuh kata ownernya emang harganya yang bikin mahal di bagian foxingnya. Emang beda sih. Jadi ya wajar gue ngeliatnya. Tapi untuk harga keduanya ini lagi ada diskon 100.000. Jadi masing-masing tipe baik yang Vortex ataupun yang Gush ini harganya jadi 250.000 guys. 249.000 sih tepatnya. Jadi mampir aja ke deskripsi di bawah, itu gue taruh link Instagramnya, teman-teman main aja lah ke situ. Habis itu klik link di bio-nya kalau misalkan pengen beli. Terus terakhir nih sebelum closing, gue tuh punya selera sendiri untuk sepatu Fox Feral ini ya. Gue sebenarnya pribadi gue suka malah nih sama jazz stripe-nya kayak gini. Unik aja, terus kayak tajam ke atas, itu nungkiknya bagus kalau mata gue ngelihatnya. Tapi gue lebih seneng kayak tadi gue bilang di awal, gue lebih seneng yang tipe low-nya untuk yang Gush ini. Tapi lebih seneng lagi kalau tipe yang Vortex low ini ada jazz stripe-nya. Nih, ada centangnya Fox Feral gini di tipe yang Vortex gitu. Kalau selera gue sih gitu ya guys. Yaudah, paling segini aja video kita kali ini. Semoga bisa ngasih informasi yang cukup untuk teman-teman yang emang lagi nyari tahu soal brand Fox Feral. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Aktifin juga loncengnya biar tahu kalau misalkan ada video-video terbaru lagi dari gua. Gua Wasa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.